Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Elvi Channel. Terima kasih ya teman-teman yang sudah setia dengan video-videoku yang terbaru. Saat ini akan saya buatkan tips dan trik lolos ASN Pamong Belajar, karena kemarin banyak sekali yang bertanya. Akan saya coba jawab di sini. Ini pengalaman saya kemarin bisa lolos ASN Pamong Belajar ya. Saya menjadi PNS gitu. Nah, untuk saat ini teman-teman yang sedang berjuang mendaftar PPPK, saya doakan semoga berhasil dan kita bisa bergabung di Ikatan Pamong Belajar Indonesia. Oke, bagi yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu, like, komen, nyalakan loncengnya juga agar nanti teman-teman bisa melihat video-videoku yang terbaru. Oke teman-teman, akan saya coba jawab untuk tips dan triknya. Nah, ini pengalaman saya dulu ya teman-teman ya, karena waktu itu ketika saya awal mendaftar itu kan saya belum menikah, tapi memang sudah mau menikah begitu. Nah, jadi saya minta yang pertama ya restu dari orang tua terlebih dahulu, itu pasti ya. Kemudian suami atau istri. Nah, saya minta restu sama suami karena waktu itu kan selama proses atau pas administrasi itu saya belum menikah, tapi waktu sudah SKD itu saya sudah menikah. Nah, jadi tentunya kalau saya mendaftar Pamong Belajar begitu ya, waktu mendaftar PNS itu saya minta restu sama calon suami begitu, karena bagaimanapun juga nanti ketika kita sudah berkeluarga kan itu menjadi pertimbangan tersendiri ketika kita daftarnya di luar kota tempat tinggal kita gitu ya, karena dulu saya di Jogja dan saya daftarnya di Kalimantan Selatan gitu. Nah, tentunya juga minta restu dari keluarga ya, keluarga, jadi nggak hanya orang tua tapi juga keluarga besar kita begitu. Itu penting sekali. Ketika mau ujian itu juga saya selalu menghubungi orang tua saya pada waktu itu untuk didoakan begitu. Misal H-1 bulan besok saya ujian, tolong doakan. Terus pas hari H kita ujian itu juga saya komunikasi dengan orang tua, tolong doanya begitu, sama suami juga begitu. Oke, kemudian doa ini klasik sekali ya teman-teman, tapi memang kekuatan doa itu luar biasa teman-teman semuanya. Disesuaikan bagi teman-teman yang beragama lain ya. Kalau saya muslim begitu, jadi saya pada saat itu ya, mohon maaf nih, pada saat itu rajin sholat sepertiga malam begitu. Sholat di sepertiga malam, saya berdoa, saya sering sholat hajat, saya ingin menjadi ASN begitu. Kemudian saat hujan deras, percaya atau tidak percaya, ketika hujan deras bahkan sampai sekarang pun itu saya masih terus berdoa teman-teman. Misalkan pada saat itu saat hujan deras saya berdoa, pokoknya saya pengen banget jadi ASN gitu teman-teman. Ini sudah sering saya buktikan sih. Waktu SMA juga saya pernah ikut lomba di tingkat provinsi di Jogja begitu, dan saya pokoknya doanya adalah saya ingin jadi juara seperti itu. Saat ujian itu saya tesnya itu saya pas hujan deras teman-teman, jadi pokoknya saya sampai saat ini percaya banget waktu hujan deras itu adalah doa yang paling mustajab ketika kita kemudian akan berbuka puasa. Ini juga sering saya lakukan bahkan sampai sekarang. Kalau misalkan berbuka puasa begitu ya setelah minum, nah itu saya langsung berdoa, ya Allah saya ingin sekali menjadi ASN, izinkanlah saya untuk lolos menjadi ASN Pamong Belajar. Saya selalu begitu teman-teman. Antara adzan dan iqomah ini juga saya sering lakukan teman-teman, berdoa begitu apa yang menjadi keinginan kita. Oke. Selanjutnya adalah belajar. Ini juga hal klasik ya teman-teman. Saya percaya teman-teman di sini semuanya sudah pasti belajar. Kalau dulu saya waktu jadi waktu tes CPNS itu memang saya malas-malasan belajarnya teman-teman, karena memang banyak sekali yang harus dipelajari. Bahkan saya tidak menemukan modul ataupun yang lainnya untuk saya pelajari. Jadi masih ngambang. Ketika ada kisi-kisi saya hanya cari tahu kisi-kisinya itu tentang apa, saya cari tahu materinya begitu. Terus suami saya bilang gini, waktu itu kan sudah menikah ya, Januari menikah, Februari saya tes SKD. Jadi suami saya bilang gini, kamu nggak belajar? Terus aku gini, kenapa kayak gitu kan? Terus dia bilang gini, ingat teman-teman sainganmu sekarang dia lagi semangatnya belajar, masa iya kamu ingin menang, kamu ingin lolos tapi kamu malas-malasan gitu. Nah, terus saya akhirnya 2 minggu itu rajin banget belajar teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di ataupun teman-teman bisa cek di YouTube
ada modul yang sudah saya bagikan, bisa diunduh pelajari teman-teman, karena mungkin penjelasan saya di sana juga singkat banget begitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di YouTube contoh-contoh soal dan lainnya, kemudian mencari berbagai sumber di perpustakaan dan juga cari di Google teman-teman, itu ya. Selanjutnya adalah bisa baca peluang. Jadi kalau cerita saya dulu waktu saya daftar itu kan bulan November 2019 itu kan advokasi gitu, yang daftarin saya kan waktu itu calon suami saya, karena kan saya terkendala jaringan waktu di rumah gitu, terus didaftarin semua berkas udah dari dia, terus dia mau daftar di Ungaran atau Susuan gitu. Terus aku kan gini, aku awalnya mau di SKB Ungaran ya, terus aku gini, apa itu Susuan gitu kan. Terus dia bilang gini, kan udah tak print kan itunya, apa namanya, lowongannya di Kabupaten Semarang, coba dicek lagi kayak gitu. Terus aku baca, oh iya ada Susuan juga. Terus aku gini, yang Ungaran butuh 6, Susuan butuh 5, jadi aku punya Ungaran aja, kesempatannya lebih besar, aku mikirnya begitu. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak, banyak orang yang berpikiran seperti kamu, jadi besok Ungaran itu bakalan pendaftarnya lebih banyak daripada Susuan, jadi sainganmu itu 1:sekian gitu. Terus aku mikir, oh ya terus gimana? Terus dia gini, kan kita mau nikah dan Susuan itu letaknya lebih dekat dengan Jogja daripada Ungaran, mendingan kamu daftarnya di Susuan gitu. Jadi pertimbangan dia seperti itu, akhirnya saya didaftarin di Susuan dan alhamdulillah lolos teman-teman. Nah, tadi juga lihat detail penempatan, yaitu tadi suami saya tuh lihat di Maps begitu, lokasi SKB Ungaran di mana, Susuan di mana, dan ternyata yang lebih dekat adalah SKB Susukan, jadi daftar di sana. Kemudian lihat lowongan juga teman-teman, tadi yang saya sampaikan, Ungaran 6, Susuan 5. Saya mikirnya kesempatannya lebih besar Ungaran, ternyata pendaftarnya jauh banget, yang Ungaran tuh banyak banget teman-teman yang daftar gitu, dibandingkan dengan Susuan. Kemudian presentase pelamar itu juga teman-teman bisa kita pertimbangkan ya teman-teman. Selanjutnya adalah kecil. Nah, ini cerita saya dulu waktu saya kan bergabung di Telegram ya teman-teman, sudah bergabung. Nah, kemudian saya itu diajak oleh satu orang teman saya yang sekarang juga lolos di SKB Magelang, Mbak, mau nggak gabung di grup kita? Kenapa? Ini belajar bersama. Kita nggak sama sekali nggak kenal teman-teman. Dari SKB Kalibagor, SKB Magelang, terus saya SKB Susuan, dan satu lagi itu dari SKB mana? Oh, ada lagi Batang, satu lagi SKB lupa saya, Grobogan atau mana gitu. Nah, bikin tim kecil teman-teman, teman baru nggak apa-apa, teman lama juga nggak apa-apa, yang kemudian beda penempatan ya teman-teman ya, biar nggak jadi saingan gitu maksudnya. Terus belajar bareng dan saling support gitu. Jadi jangan yang merasa kita lebih pintar, terus jangan merasa apa ya, males kasih info kayak gitu, jangan. Pokoknya saling support, karena kan beda penempatan, jadi tim kita itu bukan saingan gitu. Oke, ini juga saya lakukan ke teman-teman saya yang 2021 kemarin dan sampai saya mau belajar di Balikpapan, dan juga baru teman-teman saya buatin grup kecilnya, mereka belajar bersama di situ, saya share modulnya. Selanjutnya adalah yakin. Ini cerita teman saya yang sekarang di SKB Balikpapan ya. Dulu itu saya selalu gini, apa yang dikatakan suami saya katakan ke dia juga gitu kan, ini teman dekat ya. Nah, saya bilang gini, kamu nggak belajar Bu, kalau misalkan kan nanti ini loh teman-teman kamu, saingan kamu sekarang lagi rajin belajar, ingat dia lagi berjuang mati-matian, dia lagi berdoa sama Tuhannya kalau dia tuh pengen lolos, sedangkan kamu sekarang malas-malasan gitu. Aku gituin terus dia semangat belajar, dan dia bilang aku, yang pertama kamu yakin dulu, kamu yakin lolos gitu. Kalau kamu sudah yakin, insya Allah jalannya lebih mudah daripada ketika kamu tidak yakin. Jadi saya harap teman-teman di sini yakin ya teman-teman, yakin lolos. Tapi kalau memang jalannya tidak lolos atau belum bisa lolos, nggak apa-apa, itu jalan yang terbaik yang Tuhan kasih ke teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kekuatan sholawat. Percaya nggak percaya, ketika saya melihat orang yang berpakaian seragam ASN, kemudian saya melihat ada pengumuman lolos, ada apa ya teman-teman, ada yang cerita saya dulu lolos belajar atau saya dulu lolos ASN, itu saya selalu sholawat. Kemudian saya selalu setelah sholawat
out saya selalu bilang, ya Allah pokoknya saya pengen banget jadi ASN gitu. Nah, mungkin itu saja bisa saya bagikan ke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga bisa membantu, semoga teman-teman semakin percaya diri untuk menjadi ASN Pamung Belajar. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa follow IG ku Yelvi. Dadah.